Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami akan bergantian sebagai pengamat atau observer, coach dan coaching. Bersama saya Fitri Auliadi Kusuma dari SDN 3 Pasanggerahan dan rekan saya Titin Kartini dari SDN 3 Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Dan rekan saya satu lagi Tati Kosyantika dari SDN 2 Mangku Rakyat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Silakan masuk dulu. Hari ini Bu Titi. Alhamdulillah baik. Iya, Ibu, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya dengan Ibu Tati. Iya, oke, sebelum melakukan proses coaching, Ibu nih ada sedikit yang harus kita obrolkan ya Bu di sini. Nah, nanti pada saat coaching antara coach itu dengan Ibu ya, juga Ibu Tati gitu. Di sini saya akan mengamati nih Bu, ada nilai yang harus sesuai dengan rubrik. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching itu. Nah, ketika sudah sesuai juga si proses coaching juga harus sesuai dengan alur tirta gitu. Sudah sesuai atau belum? Lalu kemudian apakah Ibu Untin juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching seperti itu. Nah, adapun juga ini Bu, saya akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Begitu. Di sini saya juga akan mengajukan pertanyaan yang Ibu Untin sampaikan kepada coaching. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Ibu Untin mungkin ada sedikit yang akan saya tanyakan dulu, boleh Bu? Tentu boleh. Nah, untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Untin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin kembangkan ya Bu, yaitu tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan mungkin harus yang berbobot gitu ya. Jadi yang tiga, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot gitu. Betul sekali ya Bu, berarti ini yang ingin dikembangkan itu ada 3 ya. Tadi kesadaran penuh, ada mendengarkan aktif, harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya nih kira-kira mana sih yang lebih spesifik gitu yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu observasi? Yang saya ingin kembangkan memang ada 2 ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Jelas sekali ya. Kita ketika akan sebagai coach gitu ya, kepada coaching gitu, memang di antara 3 itu mungkin Ibu lebih ingin mengembangkan yang 2 itu. Baik Ibu. Namun setelah ini kira-kira nih indikator ketercapaian apa sih atau tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Saya ingin melihat apakah coaching saya itu nanti bisa mencapai masalahnya, mencari solusinya, sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan. Betul sekali ya Bu ya. Kita juga mengharapkan coach juga memiliki rencana realisasi di samping itu juga bisa mengembangkan potensi dirinya. Betul sekali ya Bu. Jadi indikator ketercapaiannya juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bu ya. Nah, baik Bu, terima kasih ya Bu untuk jawaban-jawabannya kali ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching jika sudah selesai kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Silakan mungkin Ibu dimulai proses coachingnya. Saya akan banyak lebih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ini baik. Iya, alhamdulillah. Kemarin tetapi biasa ya yang ketemu ada apa ya? Iya Bu, saya hanya inginnya ngobrol-ngobrol saja dengan Ibu. Iya, iya. Tapi kelihatan sedikit seperti ada permasalahan begitu. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya Bu, nih saya ini akhir-akhir ini banyak sekali apa ya, bukan permasalahan aku ya. Akhir-akhir ini saya itu agak malas sekali ya melakukan pekerjaan. Iya. Terutama pekerjaan di sekolah itu ya. Sekarang mah ajaran baru, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan administrasi yang harus dikerjakan. Kemudian menghadapi anak-anak baru, apalagi kan kemarin setelah PPDB saya itu istilahnya capek gitu Bu ya, belum pas kembali untuk melakukan kegiatan di sekolah gitu ya. Iya, biasa dari saya pahamnya permasalahan tetapi ya hampir samanya sudah sekolah atau pelajaran baru banyak saya hadapi, jadi guru itu harus lebih semangat ya. Coba ceritakan lagi, coba permasalahan apa lagi yang dihadapi. Ya paling gitu Bu, karena kalau saya ingin melakukan pekerjaan, contohnya persiapan administrasi malas sekali akhir-akhir ini, letih, semangat gitu Bu ya. Saya juga mungkin karena capek atau karena apa, saya belum merasa lelah gitu Bu. Ya saya maklumi ya kan tapi mungkin Bu tapi juga punya rencana. Tadi mengenai semangat, sesu pasti ya menjadi pikiran coba kira-kira apa rencana tapi mungkin rencana saya Bu ya, saya itu ingin istirahat sejenak gitu ya, mungkin sehari 2 hari istirahat sejenak tanpa melakukan aktivitas apapun. Tapi ya begitu Bu, kendalanya apabila saya tidak melakukan pekerjaan apapun, pekerjaan semakin menumpuk, semakin menumpuk dan semakin berbesar-besar. Tapi setelah melakukan peristirahatan, saya juga merasa badan saya merasa fresh. Meskipun tidak 100% seperti semula, tapi agak lumayan setelah saya beristirahat 2 hari, saya akan merasa lebih segar lah untuk melakukan kegiatan. Itu bagusnya rencana berpikir. Jadi untuk menghilangkan malas, untuk lesu, menghilangkan diri dari istirahat dulu ya. Terus siapakah kira-kira nanti orang yang akan dilibatkan dalam rencana Ibu tadi dalam rencana seperti siapa kira-kira? Ya mungkin orang terdekat saya itu ya, rekan-rekan sejawat saya, sekolah maupun di rumah gitu ya, supaya mereka lebih pengertian lagi gitu kepada saya. Iya bagus ya. Sebelum kita menemukan orang-orang jauh, pasti kita orang-orang dekat kita dulu ya, yang betul-betul memahami keadaan kita pada saat itu. Nah setelah itu kira-kira komitmen apa dari Ibu tadi nanti? Tanggung jawabnya bagaimana itu? Nah setelah saya ingin itu, orang-orang di sekitar itu lebih mengerti saya, lebih mengerti saya sehingga saya bisa mengerjakan sesuatu dengan pengertian dari mereka. Kemudian setelah itu mungkin saya akan menyusun rencana, apa saja yang harus saya dahulukan, memanage kegiatan supaya saya lebih tersusun lagi dalam melakukan kegiatan sehingga tidak terkejar-kejar dari mana yang harus didahulukan dan mana yang harus saya bisa nanti begitu. Bagus sekali itu ya. Jadi kita itu jadi tidak sekaligus dulu terus dalam pelaksanaannya mana nih yang sudah beban, mana yang bisa dilakukan itu bagus sekali berarti itu bisa menerapkan gitu untuk mencapai Jadi saya juga mungkin yang lebih utama itu menurut saya mungkin ini Bu ya, motivasi diri saya, semangat diri saya, sehingga dengan adanya motivasi dari saya lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang harus saya kerjakan. Jadi dari diri. Iya. Tapi dari motivasi diri itu kira-kira
ada dari luar yang meningkatkan motivasi diri ibu itu? Yang pertama Yang mungkin membantu. yang pertama mungkin dari lingkungan terdekat dulu Oh, sekitar iya. ya. Misalkan dari keluarga Iya. atau teman sejawat gitu ya Bu ya. Mereka memberikan motivasi kepada saya, kemudian saya juga harus bisa optimis bahwa saya bisa dan saya mampu. Nah, Begitu, itu Bu. Iya. bagus itu, iya itu. Ada yang motivasi dari diri sendiri, dari orang luar atau orang terdekat, sehingga akhirnya ibu juga jadi mudah-mudahan ibu bisa tercapai apa yang ibu inginkan. Kira dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang ibu dapat? Alhamdulillah ya, yang kita bicarakan saya merasa lega, Iya. saya merasa lega. Tadinya Iya. saya itu pusing bagaimana dengan sharing-sharing dengan ibu. Saya mungkin sekarang sudah agak naik meskipun saya ingin level sampai ke 10 tapi Iya. masih jauh. Tapi dengan sharing dengan ibu, dengan memberikan solusi apapun, mungkin saya sekarang sudah berada di level 8. Iya. Iya. Saya sedikit agak lega gitu ya. Ada peningkatan Ada ya, Bu, ya. peningkatan. Yang dari tadinya level berapa kira-kira? Mungkin lah level 5 Iya, sekarang ada peningkatan. Mudah-mudahan pembicaraan kita jadi pembicaraan yang bermakna, ya Bu, yang bisa mengembangkan kepada sini. Iya. Mohon maaf Ibu ya, alhamdulillah saya dibantu dengan Ibu. Mudah-mudahan saya bisa memotivasi diri saya sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, baik tadi Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Tati. Iya. Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah kita melakukan observasi ini Ibu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Bu. Ya, baik Ibu. Ya. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan gitu pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan diberikan? Ya, tadi selama kami melakukan coaching Ibu, tahapan-tahapannya sudah mengenal kita, yang menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana, juga tanggung jawab. Kemudian saya juga mengenali kompetensi diri dari coaching itu sendiri ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan berbobot ya. Baik ya Bu, tadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan awal Tirta ya Bu ya, bisa Ibu sesuai yang sudah tadi amati saya di sini. Ada beberapa catatan ya Bu. Nah, Ibu Tin di sini tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan awal Tirta, yaitu sudah menanyakan formasi tujuan coaching, Ibu mengidentifikasi masalahnya dari coaching, kemudian Ibu juga mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi seperti itu. Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coaching dan rencana aksi itu dapat dilakukan dan berjalan dengan baik seperti itu ya. Nah, Ibu juga sudah fokus dan hadir penuh juga ya. Ibu sudah mendengarkan aktif ketika Ibu praktik sedang curhat seperti itu ya. Nah, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Untuk kedepannya Ibu ini kompetensi apa sih yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu ya Bu ya, saya ingin lebih memahami tentang pelaksanaan coaching dengan algoritma kita itu ya, supaya bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, terus dalam berkolaborasi juga di sekolah, sehingga masalah-masalah yang terjadi itu bisa mudah dicapai. Baiklah, semoga kedepannya lebih baik, lebih sukses selalu gitu. Terima kasih banyak kali ini sudah melakukan proses coaching dengan Tirta. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tati. Waalaikumsalam Binti, silakan duduk. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Tati? Alhamdulillah Bu, saya baik saja hari ini. Bagaimana
gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat ya, puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berada di sini sekarang ya Bu. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang kita perlu obrolkan dulu, boleh ya Bu Tati? Boleh. Ya nanti ya Bu. Nah, pada saat coaching antara coach yaitu Bu Tati ya dan coaching yaitu ya akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah coaching sudah sesuai dengan kita atau belum? Lalu kemudian apakah Ibu Tati sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Tati sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Tati, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini Bu Tati, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh kan? Iya Bu? Boleh. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam kompetensi ini saya ingin mengembangkan pada coaching ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu tentang kehadiran yang penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Bu, ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Tati kembangkan dalam itu ya, ingin Ibu observasi nanti yang ingin dikembangkan, mana yang paling spesifiknya? Saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif, kemudian saya juga ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot. Oh iya, baik ya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 2 kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu, saya ingin mengembangkan itu. Nah, kira-kira nih Bu Tati, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin itu seperti apa ya kira-kira nih? Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coaching ini bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu Tati, jadi indikator pencapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya? Iya. Baik Bu Tati, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Bu Tati gunakan proses sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Tati sudah selesai, kita ngobrol lagi ya Bu. Iya. Silakan Bu Tati melakukan proses coachingnya ya. Iya. Terima kasih ya Bu Tati. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Putri. Bu. Apa kabar nih Bu Putri? Alhamdulillah Ibu, hari ini bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu. Tadi Bu Putri WA saya ya? Iya, tadinya saya mau sedikit ada ngobrol dulu, mau sharing nih Bu. Boleh lah, kita ngobrol aja ya Bu ya? Iya boleh, terima kasih Bu Putri. Ini Ibu, saya itu agak sedikit bingung, kesulitan gitu melihat anak-anak saya di kelas itu kurang fokus, kurang antusias pada materi pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia. Anak-anak gara-gara tidak fokus, gara-gara tidak antusias, jadi dia kurang paham gitu Bu. Saya lihat juga nilai-nilainya di bawah rata-rata, seperti itu Ibu. Oh begitu ya Bu. Nih menurut Bu Fitri, bagaimana cara membuat anak-anak supaya tertarik, supaya fokus terhadap mata pelajaran tersebut? Kalau menurut saya sih, kalau untuk fokus seperti itu,
Ini loh Bu yang saya bingungkan sebetulnya. Saya sudah membuat pembelajaran lewat PPT, saya sudah buat media-media pembelajaran, namun anak-anak terlihat bosan seperti itu Bu. Nah endingnya juga ketika dikasih penilaian jadi di bawah rata-rata. Di bawah. Oh begitu ya Bu. Ini menurut Bu Fitri dalam keadaan ini, coba levelnya itu skalanya antara 1 sampai 10 pada posisi saat ini ada berapa, di level berapa? Kalau diletakkan sih anak-anak saya pada mata pelajaran IPA ini khususnya di materi sistem perencanaan, karena anak-anak kurang antusias dan juga tidak fokus, mungkin ada di rentang 5 mungkin Bu, di level 5 seperti itu. Oh di level 5 ya. Nah harapan Fitri terhadap anak-anak tersebut itu ingin berada di level berapa? Kalau saya sih mungkin ininya di level yang tertinggi mungkin ya. Namun itu butuh proses mungkin untuk seperti itu. Paling juga anak saya mungkin bisa lah di rentang 8. Nah sekarang kan levelnya baru angka 5 dia Bu ya. Masih ada 3 level lagi lah mungkin ingin tercapai ke angka 8. Nih kira-kira rencana pertama untuk menaikkan itu sudah ada rencana belum? Apa kira-kira nih rencana Bu Fitri untuk bisa anak-anak lebih fokus lagi dalam pembelajaran IPA tersebut? Sebetulnya ini juga sih Bu yang bingung, makanya saya sharingnya sampai ini. Namun ini saya sempat terpikir loh Bu untuk ini. Apa mungkin gitu ya saya membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu yang bisa sesuai dengan kebutuhan gaya belajar anak seperti itu. Karena kemarin saya belum lama di program pendidikan guru penggerak belajar mengenai pembelajaran diferensiasi berbasis konten, proses juga produk seperti itu Bu mungkin. Nah bagus sekali tuh Bu Fitri akan merancang pembelajaran dengan RPP yang berdiferensiasi. Nah kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut ada tidak yang akan bisa membantu Ibu dalam membuat RPP tersebut atau rencana yang seperti Ibu katakan tadi? Mungkin ya orang yang akan membantu saya itu ada Ibu Hajah Cincin Cintawati, Ibu Guru kelas 6. Nah pada saat nanti mungkin rencana aksi saya kan pembelajaran diferensiasi itu ada 3 ya Bu ya. Ada belajar kinestetik, auditori, sama visual. Mungkin yang kinestetik saya akan membuat pembelajarannya membuat mereka langsung praktek langsung gitu Bu, menggunakan alat media aja, alat peraga sederhana seperti itu. Atau mungkin yang visual, saya bisa membuat video pembelajaran gitu, anak-anak bisa menonton gitu mengenai sistem pencernaan manusia gitu seperti itu. Mereka bisa paham organ-organ dan beserta fungsinya. Atau juga yang ketiga ada auditori. Auditori di sini saya akan membuat teks bacaan atau wawancara kepada salah satu narasumber. Narasumber di sini mungkin saya membutuhkan rekam seperti itu. Nah, nanti saya akan berkolaborasi dengan Ibu Hajah Cincin Cintawati seperti itu. Jadi Ibu akan ini ya berkolaborasi dengan teman Ibu ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira kapan nih akan dilaksanakan rencana yang Ibu katakan barusan? Mungkin karena pembelajaran tema ini hari Rabu gitu ya Bu, sama Senin saya bisa menyiapkan sekitar 2-3 hari. Saya akan melakukan di Senin. Di hari Senin. Nah apabila telah diterapkan model pembelajaran dengan tadi, kira-kira menurut Ibu skalanya, rentangnya, levelnya anak-anak itu akan memahami pembelajaran itu akan naik atau tidak? Insya Allah mungkin Bu ya, saya harap ingin naik mungkin di level 8, namun untuk naik ke level 8 itu mungkin saya kadang berhasil tidak ada kendala ya Bu ya, tapi itu tadi gitu kendalanya, mungkin saya takut terkendala waktu dia seperti itu ya, bukan itu sih salah satu yang saya tidak harapkan mungkin ada kendala gitu. Ya mudah-mudahan Bu ya tidak ada kendala, berjalan lancar sehingga rencana tadi bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga yang tadinya level anak-anak di level 5 bisa naik 5 di angka 8 gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya. Gimana Bu, semangat siap untuk melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi? Insya Allah Bu, mungkin sekarang saya sudah ada ide nih, sudah ada darinya bingung, sekarang saya sudah terbesit kembali dan semangat saya sudah bertambah.
Iya, oke. Mungkin Ibu ya kalau ada apa-apa bolehlah Ibu ngobrol-ngobrol WA kepada saya apa yang bisa saya bantu ke depannya ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil Bu, tetap semangat Bu. Amin, amin, puji Tuhan Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Untuk sesi ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Baik, Ibu tadi sudah melaksanakan itu ya, coaching ya Bu. Saya sudah mengerti. Apakah saat itu tadi pelaksanaan berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, baik dan lancar Bu. Iya. Nah, setelah melakukan observasi ya, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ya Bu tadi, boleh? Baik Bu, siap Ya. Bu. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Baik Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur cerita Ibu, Ya, ya. yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, Ya. rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, ya. Kemudian saya juga telah menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, iya, bagus itu. Baik ya Bu, tapi ya sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur kita ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu, ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil Ibu menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu setelah menyampaikan tujuan kepada coaching ya, mengidentifikasi masalah, terus rencana tindakan yang akan dilakukan, terus tanggung jawab ya Bu. Kemudian Ibu tadi juga sudah mengarahkan coaching ya untuk membuat rencana aksi, dan juga Ibu sudah berhasil dalam menumbuhkan syarat tanggung jawab ya dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat terjalan dengan baik ya Bu. Nah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Tatik ya dengan coaching. Ibu sudah fokus ya dan hadir penuh. Bu Tatik sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya, Ibu coba kondisi apa kira-kira akan dikembangkan ya, untuk melakukan proses coaching. Jadi kondisi apa yang akan dikembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Iya, iya, baik, luar biasa sekali ya Bu Tatik. Semoga kedepannya lebih baik ya dan sukses selalu ya Bu Tatik ya. Terima kasih Bu Tatik hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu. Ya Bu Tatik, terima kasih untuk kesempatannya ya Bu. Semangat terus ya Bu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Tati, silakan duduk. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tati baik. Boleh Bu Tati kabar hari ini? Alhamdulillah. Ibu sekarang kan melakukan ini ya, coaching dengan Ibu Tin. Iya betul Ibu hari ini. Oh iya, sebelum melakukan coaching, kita boleh ngobrol dulu sebentar? Boleh, Ibu santai. Oh iya, nanti pada saat coaching antara coach, antara Ibu Fitri dan Ibu Nitin ya, nanti saya akan amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian Ibu ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum, dan juga sesuai tidak dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh nggak Bu?
Tentu saja Ibu boleh. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi ya Bu, kompetensi inti coaching. Yang pertama kan ada kehadiran penuh, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu. Oh, baik, berarti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga ini, yang lebih spesifik yang akan Ibu tanyakan kepada coaching, yang akan dikembangkan apa? Mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan mungkin di mendengarkan aktif ya Bu ya, lalu di mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, mungkin begitu Ibu. Oh baik, berarti ada 2 ya, yang pertama mendengarkan aktif, dan kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya betul. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa? Mungkin saya berharap ya indikator ketercapaian itu saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusinya tentang masalah yang dihadapi, juga mungkin apakah coaching memiliki rencana-rencana aksi yang mungkin kedepannya bisa beliau lakukan, seperti itu mungkin. Baik, Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya? Iya betul. Ya baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya ya. Dan nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, silakan. Ya, Selamat siang ya. ya silakan Ibu melakukan proses coachingnya ya Bu ya. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan duduk Ibu. Ya. Selamat siang Ibu. Siang. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya. Bagaimana nih Bu nih hari ini? Tadi Ibu ada WA saya, kali Ibu ada apa nih? WA saya. Ya, tapi sebelum minta maaf ya Bu, saya minta waktunya kepada Ibu boleh ya? Silakan waktunya. Ya Ibu silakan. Begini, saya ada permasalahan Bu, ada yang dipikirkan di benak saya. Kebetulan saya itu ya Bu, pindah tugas ya Bu. Iya. Nah, tugas sampai sekarang itu kira-kira 7 bulan berjalan. Nah, sesampai di tempat tugas saya ya. Nah, di sekolah saya itu suka ada lomba ya Bu, setiap tahun itu. Nah, kebetulan sekolah kami itu di tingkat buku saja itu ya Bu, tidak ada yang mendapat juara ke-1 gitu ya Bu. Terus pengawas itu apa ya, bukan bernasihati gitu kepada saya, kepada kami bagaimana ini prestasinya menurun gitu. Nah, jadi saya itu terpikirkan bagaimana cara meningkatkan prestasi anak-anak di sekolah kami agar meningkatkan dulunya itu ya, kata guru di sana sekolah kami itu prestasinya bagus sekali ya. Iya, terus ada juara 1 juga sampai tingkat kabupaten juga ada. Nah, kurang lebih 3 tahun berjalan prestasi jadi gurunya itu yang saya pikirkan. Jadi bagaimana caranya, solusinya saya ingin meningkatkan kembali prestasi yang dulu sudah diraih. Jadi mungkin hari ini Ibu saya itu ingin sharing mungkin Gitu, mengenai kesulitan-kesulitan Ibu itu menghadapi sekolah yang prestasinya makin menurun. Iya, Seperti gitu, itu mungkin ya Bu ya. Iya. Oke, seperti itu ya Bu. Namun nih setelah Ibu ingin mengharapkan sesuatu itu, pernah tidak Ibu terfikirkan wah ada ide atau solusi atau apa sih yang bisa Ibu lakukan? Mungkin untuk meningkatkan kembali mungkin ya si prestasi-prestasi. Iya, terpikirkan juga ya Bu. Karena setelah saya amati ya Bu dari pendidiknya sendiri, jadi mau lomba itu dadakan itu melatih si anak didiknya itu.
Jadi saya memikirkan solusinya bagaimana kalau dari awal tahun pelajaran itu dari setiap kelas itu dicari potensi-potensi unggulan oleh guru kelas masing-masing, cari misal dalam bidang prestasi akademik atau non akademik. Nah, setelah didapatkan nanti dilombakan kembali, kan yang diambilnya itu dari kelas 3 ya 4, 5 diambil, dilombakan, terus diambil 2 anak. Nah, setelah ada potensi unggulan itu gitu ya, nanti dilatih gitu di jam di luar jam pelajaran, misal di waktu istirahat atau di waktu sepulang sekolah setelah yang lain pulang, sebentar gitu ya, untuk membimbing anak-anak kami yang telah didapatkan, yang telah diketahui potensi unggulannya, itu diantaranya yang namanya. Wah, menarik sekali nih Bu, besar Ibu rencana-rencana aksi Ibu akan menerapkan, akan menjadwalkan mungkin ya Bu ya kepada pendidik gitu untuk meluangkan waktunya terhadap peserta didik. Jangan pas waktu lomba dadakan langsung dilatih gitu ya, artinya kan kesannya mendadak gitu ya. Kan jadinya kurang siap. Kan selain yang tadi ya Bu, rencananya saya juga ingin tadi saya menjadwalkan dalam waktu pembimbingannya itu jangan terlalu lama, paling lamanya itu 1 jam biar anak-anak itu tidak bosan. Kan kalau anak-anak itu untuk dilatih itu kalau terus bosan gitu, jadi paling dijadwalkan bersama saya itu dalam 1 minggu itu 2 hari saja. Nah, selain itu kan anak-anak SD itu kalau pulang sekolah ada kegiatan sekolah mengaji itu rencana saya. Sudah baik ya rencana ini seperti ini. Namun menurut Ibu nih, adakah tolak ukur keberhasilan? Menurut Ibu ketika sudah berhasil, tolak ukurnya seperti apa nih? Rencana ini. Iya. Tolak ukurnya yaitu saya ingin jadi prestasi yang tadi menurun itu meningkat dan bisa si anak-anak saya yang tadinya level 4, 5 itu ya Bu minimal 8 maksimal 100 ya Bu. Apalagi untuk pendidiknya ya, kalau ukurnya harus lebih bagus lagi, 9 sampai 100 gitu. Mudah-mudahan Bu seperti itu. Namun Ibu, jika ada kendala, mudah-mudahan tidak ada ya. Jika ada kendala, menurut Ibu apa sih kendalanya untuk kegiatan atau hal-hal yang akan Ibu lakukan di rencana aksi dari? Bu, kalau yang kita rencanakan, yang akan kita inginkan, pasti di balik itu ada kendala ya. Misal kalau ada kendala, saya akan berkolaborasi ya Bu, akan bekerjasama dengan guru, dengan peserta didik, dengan orang tua ya Bu, dengan komite, dengan bapak pengawas juga, sehingga kendala-kendala yang terjadi itu bisa mudah diselesaikan. Akhirnya tujuan yang diinginkan seperti itu akhirnya bisa tercapai begitu. Jadi saya akan kerjasama dengan pihak terkait, berkolaborasi ya. Memang kita ketika mendapatkan kendala kan kita harus punya mitigasi ya Bu ya. Bagaimana nih solusinya, apa yang akan kita hadapi, harus berjalan dengan maksimal. Nah, baik nih, kira-kira rencana aksi Ibu ini akan Ibu terapkan kapan? Kita akan sekarang. Lebih cepat lebih baik ya. Karena kita kan di awal pembelajaran sudah ada yang menunggu perlombaan FTBI itu. Nanti kita harus dari sekarang harus cepat. Biar tidak ada dadakan tadi ya Bu. Jelas dari awal. Nah, baik Ibu, kita sudahi ngobrol sekarang. Namun menurut Ibu nih, apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Alhamdulillah Ibu, saya ada solusi jalan keluar. Terima kasih Ibu sudah membantu saya. Sama-sama.
Terima kasih atas waktunya juga ya Bu. Maafkan ya Bu kalau ada kata-kata yang salah dalam menyampaikannya Bu. Sama-sama Ibu ya. Dan Ibu juga sekarang sudah menemukan bagaimana solusinya, Iya, Ibu iya. kan merasa kesulitan. Iya, iya, Ya, iya. Jadi Setelah curhat sama Ibu. Alhamdulillah. Betul banget. Jadi Ibu harus lebih semangat lagi Iya, ya. iya, iya. Nanti ke depannya kalau misalkan Ibu butuh support, Ibu bisa hubungi saya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Baik Ibu, tadi Ibu telah melakukan coaching ya dengan Bu Entin ya. Iya. Bagaimana coba berjalan lancar tidak? Alhamdulillah Ibu tadi berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi nih, ada beberapa hal yang mau tanyakan kepada Ibu. Ya, boleh Ibu. Ya, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Nah, tadi itu Ibu selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta seperti itu ya Bu. Dengan menanyakan di awalnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh baik, Ibu berarti sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta ya? Sesuai dengan yang tadi saya amati dari beberapa catatan yang saya dapat, bahwa Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu juga telah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga Ibu telah berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab dari diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga telah mendengar percakapan Ibu dengan coach ya. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian untuk kedepannya nih Bu, kepada siapa yang akan ingin Ibu kembangkan kedepannya untuk melakukan proses coaching hari ini? Mungkin Ibu kompetensi yang akan saya kembangkan nanti kompetensi lebih jauh memahami mengenai coaching ini, terutama dengan alur tirta seperti itu Bu, supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun juga di luar sekolah seperti itu. Baik Bu, luar biasa sekali Ibu. Semoga Ibu kedepannya lebih baik lagi. Sukses selalu. Terima kasih Ibu waktunya hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya juga berterima kasih kesempatannya Ibu ya untuk hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu, terima kasih.